Perkenalkan, nama saya Fadia Maribeth Kristina Manalu dengan NIM 2456301015. Di sini saya akan menjelaskan video tentang program Sistem Informasi Akademik atau SIAK, yang dimana berbasis web yang menggunakan PHP, MySQL dengan konsep MVC, yang dimana MVC adalah model, view, dan controller, di mana fokus utama dari program ini adalah untuk pengelolaan data mahasiswa yang meliputi tambah, tampil, edit, hapus data mahasiswa. Lalu di sini pada web ini menggunakan um, konsep MVC yang seperti saya jelaskan sebelumnya, itu model, view, dan controller. Jadi sebelum saya masuk ke dalam outputnya atau tampilan dari program ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu um, uh, program atau codingannya, yang dimana menggunakan konsep MVC. Pertama, sini saya akan menjelaskan dari model. Nah, tadi kan MVC, model, view, dan controller. Nah, jadi karena di sini nanti akan terdapat dua tabel, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Maka di sini untuk model MVC, untuk modelnya itu terdapat model dari mahasiswa dan mata kuliah. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu untuk mata kuliah. Di sini menggunakan tag PHP. Lalu di sini disambungkan dengan include koneksi PHP. Lalu untuk di sini kelas mahasiswa model, terus menggunakan private DB. Lalu untuk function get al mahasiswa itu untuk menampilkannya itu select bintang from mahasiswa per by next. Lalu untuk function pada menambahkan mahasiswa, nanti kita harus ketika kita ingin menambahkan data mahasiswa, maka yang harus kita masukkan itu nama, name, kelas, dan user, yang dimana akan dikaitkan juga dengan DB atau database ya, dengan tipe data string. Lalu untuk insertnya itu menggunakan query insert into mahasiswa. Lalu untuk update mahasiswa, sama seperti kita ingin menambahkan data, kita harus memasukkan data terbaru atau update terbaru, baik nama, name, kelas, user. Tapi untuk update data mahasiswa ini ditentukan dari ID kita, itu dengan tipe integer. Jadi itu untuk kita mengupdate data, kita harus kita sesuaikan dengan ID kita. Lalu untuk query update mahasiswa itu set nama, name, nama, kelas, username, dan password. Lalu where-nya di mana? Where ID, yang dimana posisinya dengan ID mana. Lalu kalau untuk mendelete, di sini menggunakan query delete from mahasiswa, where ID, atau ID yang mana yang ingin dihapus, maka datanya akan terhapus. Lalu untuk mata kuliah model, sini juga dikaitkan dengan include koneksi PHP. Lalu untuk query-nya menggunakan select bintang from mata kuliah. Lalu untuk function insert mata kuliahnya itu terdapat kode, nama, SKS, dan semester. Nah, untuk query-nya itu insert into mata kuliah, kode, nama, SKS, dan semester, dan values dollar kode, nama, SKS, dan semester. Lalu untuk public function get mata kuliah itu arel boleh 0, itu ID, query. Lalu untuk update-nya juga sama seperti untuk untuk data mahasiswa, itu tergantung yang kita ubah itu dilihat dari ID mana yang akan, atau ID pada tabel mana yang ingin dihapus. Jadi itu ditentukan dari ID yang kita pilih. Maka kita dapat mengupdate nama, kode, SKS, dan semester ya. Untuk query update-nya sama, itu kita update mata kuliahnya, lalu yang kita set itu mana, set kode, nama, SKS, semester, dan where ID atau
uh, data mana yang ingin kita hapus sesuai dengan ID yang kita pilih. Untuk delete juga itu tergantung pada ID-nya dengan tipe data integer, dan untuk query-nya itu delete from mata kuliah. Lalu untuk itu untuk model. Lalu tadi kan model, view, dan controller. Lalu kita masuk ke dalam view. Nah, di view ini, di dalam view kita akan membuat file juga, folder, yaitu ada folder halaman, itu terdapat footer dan header. Nah, footer dan header ini kita pisahkan. Di sini untuk headernya itu titlenya sistem informasi akademik atau kayak tampilan atasnya. Lalu di sini kita dapat mengatur if div kelasnya itu container. Lalu di sini kita dapat hitnya meta name, viewport, lalu description content, meta name, author, content dengan tag HTML. Begitu juga dengan footernya, itu siak, copyright, dan date. Nah, di sini di view ini terdapat beberapa aksi, yaitu edit, insert, list. Kita dapat mengedit data mahasiswa, insert mahasiswa, dan list mahasiswa. Begitu juga dengan mata kuliah, itu edit, ini edit, lalu mata kuliah insert, dan mata kuliah list. Ini untuk aksi yang akan kita gunakan nanti, itu untuk mengatur aksinya, yang dimana nanti di table kita bisa mengedit data mahasiswa seperti yang ada pada model tadi. Di sini adalah bentuk aksinya. Untuk menginsert juga, kita dapat insert nama lengkap, lalu kelas, username, password, bisa batal dan simpan juga nanti yang akan terhubung dengan database kita. Untuk list juga, itu list atau tampilan semuanya itu ada nomor atau pada tabelnya nantinya nomor, nama, name, kelas, username, dan aksinya. Lalu sini lanjut ke mata kuliah. Mata kuliah juga sama, itu from edit kita dapat mengedit atau data kita dapat mengedit mata kuliah yang kita edit ketika kita menekan tombol button edit. Lalu di sini kita dapat mengedit di sini from edit mata kuliah, mengedit jumlah SKS antara 1 sampai 6, terus semester, lalu nama mata kuliahnya di situ kita bisa edit dengan perintah ini. Lalu insert juga sama halnya, itu kita dapat menginsert mata kuliah atau tambah mata kuliah dengan from tambah mata kuliah, lalu kita dapat memasukkan nama mata kuliah kita, jumlah SKS kita, semester. Nah, jadi pilihan semesternya itu dari semester 1 sampai semester 8. Dan mata kuliah listnya juga itu akan menampilkan daftar mata kuliah kita dengan 5% nomor, kode MK, nama mata kuliah, SKS, semester, dan aksi. Lalu setelah kita ke view, kita akan masuk ke controller, yang dimana ini akan mengatur pada untuk mahasiswa dan mata kuliah. Di sini di kelas mahasiswa controller, yang dimana controller ini berhubungan dengan mahasiswa di kelas model. Nah, ini public function constructor. Lalu
Di sini this mahasiswa model sama dengan new mahasiswa model. Jadi ini berhubungan dengan file mahasiswa model. Ini sebagai controllernya. Nah, untuk public functionnya create, terus untuk postnya itu nama, ada nama, name, class, username, dan password. Lalu empathy nama, name, kelas, empathy user, empathy password. Terus semua filenya ini wajib diisi import, dan dia harus diisi. Terus untuk mahasiswa model kita dapat insert mahasiswa, nama, name, kelas, username. Lalu resultnya data mahasiswa. Jika datanya berhasil dimasukkan maka akan tampil data mahasiswa berhasil ditambahkan, dan jika gagal maka akan menampilkan gagal menambah data mahasiswa. Ini sama ya dengan yang tadi. Terus untuk kita di sini yang dimana controller ini tampilan seluruhnya ini untuk meng-create atau menambah. Lalu di sini kita edit. Nah, kita edit berdasarkan ID kita. Di sini kita dapat mengedit nama, name, kelas, user, dan password. Lalu di sini juga kita dapat update mahasiswa. Lalu tergantung pada ID kita, dan kita dapat mengedit nama, name, kelas, user, dan password. Jika berhasil ditambahkan maka akan menampilkan data mahasiswa berhasil diupdate, dan gagal mengupdate data mahasiswa akan tampil gagal. Lalu untuk delete juga itu tergantung pada ID yang ingin kita delete yang mana. Terus jika kita nanti akan terdapat pop-up, jika kita yakin ingin menghapus data ini maka dapat kita hapus, jika tidak kita dapat membatalkan. Lalu untuk controller di sini juga sama halnya dengan untuk mahasiswa. Jadi di mata kuliah ini juga sama, kita dapat di sini this mata kuliah model sama dengan new mata kuliah model. Lalu di sini kita public function create-nya, kode, nama, SKS, dan semester, resultnya mata kuliah. Lalu untuk kita juga dapat mengedit, kita juga dapat mendelete. Itu tergantung dengan ID kita nantinya yang ingin kita pilih di mana. Nah ini udah semua nih kan untuk MPV-nya. Jadi pada tampilan di sini saya akan menunjukkan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menunjukkan. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasil dari program kita yang dimana kita menggunakan MVC-nya. Jadi untuk tampilan umumnya ini adalah tampilan data mahasiswa siap, dimana terdapat menu navigasi, dimana data mahasiswa dan data mata kuliah, dimana pada pembagian halamannya ini ditampilkan pada daftar mata mahasiswa itu berisi informasi nama, name, kelas, username, dan aksinya. Lalu untuk mata kuliah juga sama, itu dimana terdapat kode MK, nama mata kuliah, SKS, semester, dan aksi. Jadi penjelasan dari MVC tadi itu ya yang dimana program ini dibuat menggunakan arsitektur MVC yang terdiri dari 3 bagian, yaitu model, view,
dan controller, yang dimana yang model tadi itu berguna untuk mengelola data dan berinteraksi langsung dengan MySQL-nya, yang mana pada program ini digunakan adalah model mahasiswa yang berisi, yang di model mahasiswa ini berfungsi untuk fungsi-fungsi CRUD atau seperti mengambil data mahasiswa, menambah, mengedit, menghapus. Jadi itu adalah bagian daripada aksinya. Lalu untuk view itu yang berfungsi untuk menampilkan data ke pengguna dalam bentuk tampilan web. Jadi yang menampilkan data tabel seperti ini. Namanya contohnya halaman yang dimana itu menampilkan tabel daftarnya seperti ini, dan di situ terdapat nanti from edit dan datanya nanti. Lalu untuk controller itu yang berfungsi sebagai penghubung antara tadi model dan view. Jadi dia berfungsi untuk menghubungkannya. Jadi controller ini berfungsi untuk menerima permintaan dari user untuk memproses kayak model, lalu menampilkan hasilnya di view. Jadi kayak kita kalau mau ngedit, nah itu itulah yang menghubungkan dengan model dan view-nya. Jadi ketika kita mengedit data itu dari model, lalu otomatis controller ini yang bekerja untuk menghubungkan dengan tampilannya. Maka jika kita mengedit, contoh nih kita ngedit, nih kita edit, nah kita edit ini jadi BA12. Nah ini adalah bagian dari model. Lalu ketika diupdate itu yang bekerja adalah controller, dan view inilah yang sebagai tampilannya. Nah jadi itu guna dari controller sebagai penghubung antara view dan model. Dan pada halaman data mahasiswa, sistem ini menampilkan data mahasiswa yang tersimpan dari database. Jadi semua data ini tersimpan dari database. Yang ini diambil dari database dari mahasiswa model. Kemudian lalu dia yang diproses oleh mahasiswa controller dan akan ditampilkan di mahasiswa list. Seperti ini di mahasiswa list. Nah jadi tadi itu berfungsi antara model dan view dan controller. Lalu untuk nah di sini saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur aksinya. Jadi untuk kita menambahkan data mahasiswa itu kita dapat menekan button ini, tambah mahasiswa. Nah kita bisa mengisi mahasiswa baru. Contohnya ini ya, saya akan mengisikan data mahasiswa baru. Nah otomatis di sini dia akan masuk ke tabel mahasiswa. Nah itu adalah bagian atau aksi dari ini, yang dimana ketika tombol ini dijalankan, maka itu yang bekerja itu adalah yang dari create, yang dimana kita menginsertkan data baru tuh. Lalu terdapat juga tombol aksi edit dan hapus. Jadi kalau kita mau mengedit, bisa kita tinggal edit. Itu edit itu tergantung dari ID kita. Jadi yang kita pilih mana. Kita contohnya sini kita edit. Nah, lalu diupdate. Nah, otomatis datanya berubah. Lalu untuk tombol hapus, ini adalah juga bagian dari aksi. Di sini saya akan menghapus data yang tadi saya tambah. Nah, terdapat pop up meyakinkan kita apakah kita ingin menghapus data ini atau tidak. Jadi kalau kita mau menghapus, kita tekan OK.
Jadi kalau kita cinta mau menghapus tapi kita nggak jadi, udah nggak mau cancel. Nah, ini adalah proses atau aksi yang dijalankan. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.